Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya. Shalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saudara-saudara, pada sesi pertama ini ada Nur Hasanah, Nadila Junita, Putrianti, dan Novia Endriani. Pada kita akan praktek mengajar online. Gunakan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin untuk menampilkan kemampuan dan keterampilan mengajar Anda semuanya. Ketika teman-temannya tampil, yang lain mensupport agar penampilan teman-temannya lebih maksimal. Jadi saudara semuanya itu bertindak sebagai guru, mengajarkan kepada teman-temannya yang hadir pada hari ini. Oke. Nanti berurut saja, mulai dari Nadila Junita, setelahnya Novia Endriani, Putrianti, terakhir Nur Hasanah. Begitu ya. Oke. Selanjutnya sesi ini kita serahkan kepada Nadila Junita. Agar lebih tertib dan berkahnya, mari kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada Nadila Junita untuk mempraktekkan pembelajaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Mana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita membaca doa masing-masing ya. Kita mulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hormat kepada kedua orang tua dan guru. Di sini kita membahas tentang hormat kepada orang tua dulu, atau patuh terhadap orang tua. Jadi, orang tua adalah ayah atau ibu dari seorang anak. Bagaimana cara kita menghormati orang tua atau guru? Pertama orang tua dulu, yaitu kita bersikap baik kepada kedua orang tua dan membuat hati kedua orang tua kita bangga dan gembira. Di dalam Islam mengajarkan kita dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak kita. Ada dalilnya dalam berbakti kepada kedua orang tua, yaitu terdapat dalam surat ayat 23 sampai 24. Bisa dilihat di atasnya ya. Di situ menerangkan bahwa Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak tadi. Jadi bagaimana cara kita
patuh kepada kedua orang tua, yaitu menaati semua perintah orang tua, menjaga apa yang telah diberikan. Misalkan orang tua menitipkan sesuatu kepada kita, nanti ibu pulang semuanya sudah selesai, kayak gitu kan. Itu yang ketiga itu satu orang tua. Ada contohnya ibu berikan ya kepada anak-anak ibu. Contoh berhormat kepada kedua orang tua, yaitu menolong atau meringankan beban kedua orang tua kita, yaitu dengan cara misalkan ada pekerjaan rumah, mencuci piring, membersihkan rumah. Itu termasuk contoh berbakti kepada kedua orang tua. Apa hikmahnya yang bisa kita ambil untuk berbakti kepada kedua orang tua tersebut? Itu ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, peran dan amal yang paling utamanya itu apabila orang tua kita ridho atas apa yang telah kita perbuat, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Yang kedua itu hormat kepada guru. Guru adalah menghargai dan mematuhi serta mendengarkan segala apa yang disampaikan oleh guru. Termasuk apa yang ibu sampaikan. Bagaimana cara kita hormat kepada guru, yaitu menghormatinya dan memuliakannya, mengamalkan ilmu yang telah diberikan kepada kita. Tidak melawan, tidak menipu, dan tidak membuka aib atau rahasia guru. Cara menghormati guru yaitu dengan memberikan salam ketika kita bertemu kepada guru, ketika bertemu di jalan atau di mana, berikan salam kepada guru. Itu cara kita menghormati guru. Nah, misalkan kita murid, bagaimana adab kita terhadap guru? Yaitu ketika bertemu dengan guru, kita tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat pada guru. Apa hikmahnya yang bisa kita ambil ketika kita menghormati atau hikmahnya yang bisa kita ambil saat menghormati guru, yaitu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita, akan lebih mudah menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Mungkin itu saja. Ini paham? Paham, Bu. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan satu. Putriyanti, ada yang tidak paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Menghormati guru itu seperti apa sih, Bu? Menghormati guru. Menghormati guru seperti kita
misalkan kita diberikan tugas atau gimana? Misalkan kita ketemu dengan guru di jalan atau di mana atau di kantor, nah, kita memberikan salam kepada guru. Itu salah satu tanda kita menghormati guru tersebut. Kan ada nih anak murid zaman sekarang ketika gurunya lewat gitu kan, jangankan menyapa, lihat saja nggak mau dia. Banyakkan anak murid seperti itu kan. Ada lagi yang ditanyakan? Nur Hasanah? Tanyakan saja apa yang nggak paham. Tutup saja, Nadila. Waktunya sudah habis. Pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan yang tampil selanjutnya lebih semangat, lebih serius, dan lebih memahami materi pembelajarannya. Jadi tidak hanya sebatas membaca teks, lebih komunikatif, ada interaksi dengan muridnya, karena dengan begitu suasana pembelajaran lebih menarik. Kayak begitu koreksiannya. Yang lain agar lebih semangat lagi, jadi tidak kaku ya, agar pembelajaran aktif dan kreatif dan menyenangkan itu dapat. Oke, selanjutnya Novi Endriani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Sehat. Pada sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu. Anak ibu, tadi pagi ada yang sholat subuh? Ada, Bu. Ada, Bu. Nadila sholat tadi? Nadila. Sholat, Bu. Baik, kita masuk materi kita. Yang pertama yaitu pengertian sholat. Ada yang tahu apa itu pengertian sholat secara bahasa? Beribadah, Bu. Bukan. Sholat secara bahasa adalah doa. Dan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan yang diakhiri dengan salam. Sholat fardu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah. Ada yang tahu apa itu sholat fardu ain? Nur Hasanah, apa contohnya sholat fardu ain? Nur Hasanah? Fardu ain. Ya, contohnya sholat apa? Putri Yanti? Sholat 5 waktu, Bu. Nah, iya. Kalau sholat fardu kifayah? Sholat seperti Apa contohnya? sholat sunat, Bu. Salah. Sholat jenazah. Oh iya. Iya ya, Bu. Maaf, Bu, lupa.
Sholat dalam Islam menempatkan kedudukan yang sangat penting karena sholat adalah perbuatan yang pertama kali dihisab di akhir nanti. Di sini, materi selanjutnya kita akan belajar tentang syarat-syarat sholat. Ada berapa syarat-syarat sholat, Nur Hasanah? 10, Bu. 2. Yang pertama syarat sah sholat dan yang kedua syarat wajib sholat. Syarat sah sholat contohnya yang pertama yaitu suci badan. Yang kedua suci badan, pakaian, dan tempat. Dan yang ketiga menutup aurat. Yang keempat telah masuk waktu sholat. Dan yang kelima menghadap kiblat. Yang selanjutnya syarat wajib sholat. Yang pertama apa nih? Syarat wajib sholat. Apa, Bu? Syarat wajib sholat yang pertama apa? Harus Islam. Nah, iya. Harus beragama Islam. Jika orang kafir melakukan sholat, maka sholatnya itu tidak akan diterima karena dia tidak Islam. Yang kedua apa, Putriyanti? Apa, Bu? Iya, Bu, tunggu, Bu. Syarat wajib sholat yang kedua apa? Nadila, ada yang tahu? Syarat wajib yang kedua? Syarat wajib yang kedua yaitu adalah balik. Balik. Seorang yang sudah balik wajib melakukan sholat. Yang ketiga yaitu adalah berakal. Apakah orang gila wajib sholat, Nadila? Apa, Bu? Apa orang gila wajib sholat? Putriyanti? Orang gila tidak wajib sholat karena dia tidak memiliki akal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Dan yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Dan yang keenam, tidak sedang tidur. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja. Kedua, tawa berbahak-bahak. Yang ketiga, berhadas besar maupun kecil. Contohnya itu seperti apa, Nur Hasanah? Apa, Bu? Berhadas besar dan berhadas kecil. Hal-hal yang membatalkan sholat. Contoh dari berhadas besar dan kecil. Orang yang lagi haid atau nifas. Kemudian yang hadas kecil orang yang buang pipis. Iya. Dan yang keempat, terbuka auratnya. Kalau kita sholat dan tiba-tiba aurat kita terbuka atau mukannah kita terbuka, maka sholat kita akan batal. Yang kelima, merubah niat. Jika kita sholat dan merubah niat, maka sholat kita juga akan batal. Yang keenam, makan dan minum. Jika kita sholat, terus kita makan dan minum, maka sholat kita akan batal. Yang ketujuh yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Jelas itu akan membatalkan sholat. Yang ke-8, meninggalkan salah satu rukun yang telah dengan sengaja. Itu akan juga membatalkan sholat kita. Yang ke-9 yaitu bergerak lebih dari 3 kali. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Ada 13, Bu. Yang pertama itu apa? Apa yang pertama? Rukun sholat? Niat. Bukan. Yang pertama berdiri tegak lurus. Berdiri dulu baru niat. Coba, Bu. Kalau kita sakit dan kita apakah kita bisa duduk atau berbaring? Bisa, Bu. Nurasana? Boleh, Bu. Bisa duduk. Ya. Ya. Rukun sholat yang kedua apa, Nurasana? Niat. Ya, Putriyanti betul, niat. Dan yang ketiga apa, Nadila?
Nadila, rukun salat yang ketiga apa? Takbir. Ya, takbir. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku. Yang keenam, apa Nur Hasanah yang keenam? Sujud, Bu. Ya, Iktidal. sujud. Iktidal. Iktidal Nur Hasanah, bukan sujud. Lupa. Yang ketujuh apa? Putriyanti? Putriyanti. Iya, Bu. Yang ketujuh apa rukun salat? Sujud. Iya, sujud. Yang ke-8 apa? Nadila? Duduk antara dua sujud. Ya, duduk antara dua sujud. Yang ke-9 apa Putriyanti? Apa, Bu? Yang ke-9 rukun salat apa? Lupa, Bu. Duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 apa Nur Hasanah? Lupa, Bu. Membaca tasahud akhir. Yang ke-11 apa Nadila? Nadila? Yang ke-11 membaca tasahud akhir. Yang ke-12 apa Putriyanti? Apa, Bu? Yang ke-12 apa rukun salat? Salam, Bu. Salam. Yang ke-13 apa Nur Hasanah? Tertib, Bu. Ya, tertib. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Bu, Nah, apa Putriyanti? Apa boleh kita sholat, Bu, bergerak-gerak? Itu tadi salah satu hal yang membatalkan sholat ya Putriyanti, yaitu bergerak lebih dari 3 kali. Kalau kita bergerak lebih dari 3 kali, maka sholat kita akan batal. Ya, maaf, Bu. Saya tidak mendengar tadi, Bu. Jaringan saya lobet. Boleh. Lobet. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa udah ngerti dengan materi kita tadi? Bu, kalau kita bergerak dalam melakukan ruku, apakah itu batal, Bu? Kalau Kan cuma itu gerak termasuk- sekali, gimana Nur Hasanah? Kalau kita melaksanakan sholat, kan ada ruku. Nah, Nah, terus tapi tadi kita nggak boleh bergerak. Itu kan ruku juga bergerak, Bu. ruku kan merupakan rukun sholat Nur Hasanah, jadi boleh. Ya, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Putriyanti apa lagi? Seandainya kita mau sholat subuh, Bu, tapi niatnya sholat maghrib. Gimana itu, Bu? Apakah itu sah? Tidak, Putriyanti. Itu merupakan hal yang membatalkan sholat juga, Putriyanti, yaitu merubah niat. Jadi sholatnya batal. Ada lagi? Cukup ya. Tanyakan. Baik, tugas minggu depan, Bu akan menyuruh Ananda yang perempuan membawa mukena dan yang laki-laki membawa peci. Kita akan praktek sholat untuk minggu depan. Jadi persiapkan bacaan sholatnya dan pelajari tata geraknya.
Baik, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti udah ada komunikasi tanya jawab dengan peserta didiknya. Jadi memang inti pembelajaran itu adalah bagaimana kita mengaktifkan peserta didik itu. Jadi tidak bersumber dari guru saja, tapi juga ada keikutsertaan peserta didik, bukan one way communication saja, tapi harus ada more way communication. Kira begitu. Silakan Nur Hasanah, 5 menit saja ya. Siapa Pak? Nur Hasanah. Oh, baik Pak. Baik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga walaupun kita dalam keadaan belajar daring, semoga kita dapat ikutin dalam kegiatan PBM kita ya. Baik, di sini Ibu akan memantau. Udah masuk ke Zoom semua kah atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Novia, ada? Ada, Bu. Putrianti. Saya, Bu. Dan Nadila. Nah, pada kesempatan kali ini kita memulai, sedang minggu lalu kita belajar tentang salat fardu, dan sekarang kita belajar tentang akidah akhlak. Yang pertama di mana di sini Ibu akan membahas sebuah adab membaca Al-Qur'an dan berdoa. Nah, ada yang tahu pengertian Al-Qur'an itu apa? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini terdiri dari dua kata, yang mana qira'ah dan apa? Dan yaqra'u, yang mana qira'ah itu berarti membaca, sedangkan yaqra'u itu sebuah kumpulan. Nah, di dalam ini Al-Qur'an itu sebuah kitab di mana Allah menurunkannya kepada nabi terakhir kita, yaitu nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa kitab suci Al-Qur'an. Yang mana di sini membaca Al-Qur'an ini kita dibagi menjadi dua, yang mana tilawah lafazi dan tilawah hukum ini. Ada yang tahu apa itu tilawah lafazi? Nadila? Nggak tahu, Bu. Novia? Tilawah lafazi itu. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu tilawah lafazi. Tilawah lafazi ini merupakan sebuah dia terfokus kepada lafal-lafalnya saja. Di sini yang memakai tilawah lafazi ini misalnya orang yang baru memasuki Islam atau orang mu'alaf, itu dia baru memakai tilawah lafazi. Sedangkan tilawah hukmi ini dia orang yang membaca Al-Qur'an dan tahu apa hukum-hukumnya serta membacanya dengan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kemudian di sini ada kewajiban dalam membaca Al-Qur'an, yang mana kita harus, yang pertama itu ada beriman kepada Al-Qur'an. Nah, beriman kepada Al-Qur'an ini, misalnya kita sebagai orang mukmin, kita harus wajib beriman kepada Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini kita baca dan pahami, bahkan kita dapat mendapatkan petunjuk serta nasihat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Karena salah satunya Al-Qur'an ini dia menjadi nasihat bagi kita, bagi orang mukmin yang membacanya. Kedua ini ada menjalankan perintah Al-Qur'an. Jika kita sudah beriman, sudah mengimani Al-Qur'an, maka setelah kita mengetahui apa saja yang dapat dalam Al-Qur'an ini, maka kita dapat menjalankan
perintahnya, larangannya, serta menjalankan kewajiban-kewajiban serta hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sampai di sini ada yang dalam pembahasan ini ada yang kalau sudah jelas, Ibu akan melanjutkan keutamaan membaca Al-Quran. Sudah jelas kan? Sudah, atau belum? Sudah? Baik, di sini Ibu akan melanjutkan apa sih keutamaan membaca Al-Quran. Nah, yang pertama itu kita termasuk ke dalam ihsan Allah atau apa? Atau hamba Allah yang paling baik. Kemudian kita syafaat di hari akhir nanti. Kemudian kita memperoleh derajat yang paling tinggi di rumah Allah dan melembutkan hati kita. Jika kita baca Al-Quran, biasakan diri menerapkan kita membaca Al-Quran, maka kita akan mempunyai hati yang tenang di dalam. Kemudian kita akan membaca Al-Quran. Yang mana yang pertama itu kita harus menjadikan di dalam hati kita untuk beribadah atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita khusyuk dalam membaca, khusyuk, tenang, serta sopan dalam menyampaikan atau membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu ada kita membaca harus di tempat yang kita membaca Terputus suaranya, Nur Hasanah. Jaringankah? Ya, udah keluar dia ya. Oh, baik, saya kira cukup itu untuk Nur Hasanah. Selanjutnya untuk Putrianti, Anda nanti masuk session setelah ini ya. Ini saya tutup dulu. Nanti Putrianti bergabung dengan kelompoknya Rahmi Khairani, Raju Rinaldi dan Rizky Tegar. Dan untuk Nadila, Novi Andriani, dan terakhir tadi Nur Hasanah, saya kira sudah cukup untuk para saudara. Akan fokus ke mata kuliah lain. Ya, untuk ini Nur Hasanah muncul lagi. Kenapa Nur Hasanah? Jaringannya hilang timbul, Pak. Oke. Kira cukup prakteknya Nur Hasanah cukup ya. Iya, Pak. Tadi Ditutup ini. sudah ada diskusinya, penguasaan materinya sekira perlu ditingkatkan lagi. Melibatkan peserta didiknya, sekira sudah ada dasarnya dan perlu ditingkatkan lagi. Ya, begitu ya. Untuk sesi ini saya tutup dulu dan nanti Putrianti masuk lagi dan yang lain silakan fokus ke mata kuliah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.